Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi, semangat pagi terus pokoknya gitu kan. Ya, Oke. Ketemu lagi dengan kita di mata kuliah manajemen Manajemen investasi, Investasi dan Pasar Modal. Kali ini kita di pertemuan ke-12 kita akan membahas masalah pasar modal syariah nih. Wow. Nih ada banyak yang tanya pasar modal itu halal atau haram Haram toh ya, gitu kan. betul. Ya, produk keuangan yang di saham, aplikasi dan sebagainya itu halal atau haram toh. Nah, kita jelaskan nih. Kita akan masuk di pasar modal syariah. Tentunya bersama dengan Ibu dosen kita nih, Ibu Santi. Selamat Oke. pagi, Bu. Selamat pagi juga Pak dosen. Oke, kita akan bahas masalah pasar modal syariah nih, Ibu. Oke, langsung aja silahkan, monggo. Terima kasih Pak Eko. Pak Eko juga ya, kita sama-sama nih bahas tentang pasar modal syariah ya. Kemarin itu pasar modalnya yang konvensional. Nah, apa bedanya dengan pasar modal syariah? Katanya banyak yang bilang ini haram, Ini halal. haram. Nah, Nah, gimana oke. cara membedakannya? Nanti kita lihat di pasar modal syariah. Oke, kita bahas di sini nih. Di pertemuan ke-12 sama ya, mahasiswa juga harus mampu memahami apa sebenarnya pasar modal syariah itu. Kemudian bahan kajiannya juga sama, pengertiannya apa pasar modal syariah, terus milestone-nya apa pasar modal syariah di Indonesia itu awal mulanya seperti apa, kemudian bagaimana regulasinya, kemudian transaksi yang dilarang pada pasar modal syariah itu seperti apa, kemudian kriteria saham syariah itu seperti apa. Nah, sebenarnya kita harus melihat ya, apa sih sebenarnya pengertian pasar modal syariah ini. Jadi sebenarnya kita lihat kalau di data di negara kita di Indonesia itu penduduk muslim memang mencapai 87,2% dari total penduduk Indonesia. Jadi sebesar 265 juta jiwa ya, sekitar seperti itu. Jadi penduduknya sebenarnya mayoritas muslim terbesar di dunia, seperti itu. Kemudian di data OJK saya ambil pada tanggal 30 April 2020, keuangan syariah pangsanya memang masih relatif kecil dibandingkan dengan keuangan konvensional. Nah, dia market share-nya keuangan syariah ini sebesar 9%, perbankan syariah 6,1%. Kemudian industri keuangan non bank syariah 4,4%. Kemudian pasar modal syariah sebesar 16,2%. Jadi sebenarnya pasar modal syariah ini sudah mulai berkembang, tapi yaitu tadi banyak yang belum mengenal. Tapi saya lihat kalau misalnya ada perkembangannya itu sudah mulai meningkat Pak Eko. Sudah mulai meningkat. Timbang ini ya masa-masa dulu. Masa-masa yang dulu. Kemudian ternyata angka ini juga belum sebanding dengan jumlah penduduknya. Jadi tadi jumlah penduduknya yang 265 juta. Jadi dia belum berapa persennya gitu ya? Iya, jadi literasi keuangan syariah masyarakat di Indonesia ini masih tantangan ya untuk OJK dan tim pasar modal untuk peningkatannya gimana nih. Betul. Kemudian kegiatan pasar modal syariah itu halal. Nah, halal itu kenapa? Karena kegiatan pasar modal merupakan kegiatan penyertaan modal dan atau jual beli efek itu saham, suku, reksadana dan lain-lain termasuk kelompok muamalah. Jadi sehingga transaksi di pasar modal yang diperbolehkan itu harus sesuai dengan syariah Islam. Kayak gitu. Jadi ada ini ya, ada ketentuannya bahwa semua yang berkecimpung atau terlibat di dalam pasar modal syariah itu adalah sesuai dengan prinsip syariah. Kayak gitu. Berarti mulai dari produknya, tata caranya gitu ada aturannya secara syariah. Nah, kemudian kita masuk ya, pengertian pasar modal syariah itu apa? Sebenarnya sama dengan pasar modal konvensional. Yang membedakan adalah tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Kayak gitu. Produk dan mekanisme transaksinya itu tidak bertentangan. Jadi ingat ya, produk dan mekanisme transaksinya tidak bertentangan dengan syariah Islam. Betul. Kemudian saham syariah ini adalah sertifikat sama ya tadi bukti kepemilikan. Kalau udah bilang saham adalah bukti kepemilikan suatu perusahaan. Kemudian pemegang saham memiliki hak klaim atas penghasilan dan aktiva perusahaan. Kemudian kegiatan usahanya tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Kemudian yang kedua, kita bahas tentang sejarah pasar modal ya. Di awal pasar modal syariah khususnya itu kapan sih adanya? Ternyata sudah ada pada tahun 1997. Jadi sama ya, tahun 1997 ada PT Dana Reksa
Komitmen ya. Dia menerbitkan reksadana syariah yang pertama kali. Jadi di situ dikenalkannya pada tahun 1997. Nah, pada tahun 2000 dia bekerja sama dengan dulu namanya Bursa Efek Jakarta. Bursa Efek Jakarta BEJ. BEJ. Sama BES itu ya. Nah, iya dulu ya. Bursa Efek Surabaya. Nah, dulu meluncurkan Jakarta Islamic Index. JII. Jadi awalnya itu. Jadi ada yang namanya Jakarta Islamic Index. Kan sudah beberapa waktu lalu ya kita belajar tentang macam-macam indeks. Salah satunya adalah indeks yang khusus syariah itu JII. Khusus syariah. Ya. Kemudian perkembangannya ada tahun 2007, 2008, 2011, 13, 15. Nah, di tahun 2015 itu ada peresmian galeri investasi syariah yang pertama di UII. Galeri di Jogja. UII. Ya, jadi sejalan perkembangannya waktu, jadi di tahun 2015 ada peresmian galeri yang investasi syariah yang masuk pertama. Di kampus-kampus nih sudah ya. Iya, dia ada di UII Jogja. Itu pertama kalinya. Oke ya, mungkin itu pengenalan tentang sejarahnya. Sejarah pasar modal di Indonesia. Ya, ingat ya, tahun 97 kemudian dia berkembang sampai tahun 2015 itu sudah dibuka galeri investasi syariahnya. Kemudian pasar modal, ya ini tadi ya di tahun 1997 tadi ya sudah saya jelaskan. Kemudian regulasinya ini sudah diatur di pasar modal syariah. Saya mengambil data di websitenya ojk.go.id di kanal yang syariah. Itu banyak aturan-aturan yang sudah mengatur. Kalau saya bahas satu-satu memang sangat banyak banyak sekali. Jadi saya tunjukkan websitenya. Kalian mahasiswa saya bilang autodidak aja ya. Belajar untuk membuka regulasi di pasar modal syariah itu sangat banyak. Tentang bagaimana dana investasi, penerapan prinsip syariahnya gimana, penerbitan dan persyaratan syuku itu seperti apa. Nah, di situ bisa dipelajari sendiri. Kemudian ini transaksi yang dilarang yang bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal. Ada penawaran atau permintaan palsu. Nah, seperti apa? Jadi kalau ada penawaran atau permintaan palsu yang belum pasti, ada kepastian, itu tidak diperbolehkan di dalam pasar modal syariah. Kemudian perdagangan atau transaksi yang tidak disertai penyerahan barang atau jasa. Jadi harus ada dulu barang atau jasanya dulu. Apa jelas, sih? gitu kan, ya, jelas. Kemudian perdagangan atas nama barang yang belum dimiliki. Jadi abal-abal. Jadi ada barang yang abal-abal seperti itu didagangkan. Aku punya ini loh, perusahaan ini jual ini loh, padahal enggak. Kayak gitu. Padahal jadi punyanya orang lain. Orang lain. Gitu kan. Ya. Kemudian informasi dari orang dalam. Jadi suatu perusahaan kalau misalnya di dalam ada informasi, jadi saya bilang mahasiswa harus akses di website yang jelas. Misalnya di IDX. Nah, ini perusahaan di bidang apa? Dia menjual apa? Kita harus tahu. Jadi jangan melewati orang atau person to person. Jadi orang dalam menginfokan, nanti ini ada yang mau jual barang A loh, kayak gitu. Nah, oke, bagaimana? Oh ya udah, kita melakukan trading atau melakukan pembelian saham lewat orang dalam itu nggak boleh, nggak diperbolehkan. Jadi harus jelas. Kemudian ada transaksi margin, ada penimbunan, ditimbun dulu. Ada unsur ribanya nih, itu tidak boleh. Mengandung unsur suap kayak gitu. Kemudian transaksi lain yang mengandung spekulasi, horor, manipulasi, penipuan, menyembunyikan kecacatan dan mengandung kebohongan. Ini nggak boleh, gitu. Nggak boleh nih, semuanya harus jelas. Transaksi jual belinya harus ikhlas. Jelas, gitu ya. Betul Pak. Dan selanjutnya ada kriteria saham. Ya tadi digarisbawahi adalah harus ada prinsip syariah. Yaitu misalnya dia bukan emiten yang judi atau rokok, ada minuman keras, produk-produknya harus diperhatikan, gitu, harus halal semuanya, kayak gitu ya. Kemudian ada di dalam pasar modal itu istilahnya DES, daftar efek syariah. Nah, ketika kita ingin membeli saham di dalam suatu perusahaan syariah, kita harus mengecek dulu yang
daftar efek syariahnya tuh apa saja. Jadi kumpulan efek syariah itu sudah ditetapkan oleh OJK atau Apa aja? diterbitkan oleh daftar efek syariah. Oke. Jadi ya itu tadi langkah-langkahnya adalah kita harus mengecek dulu nih di kumpulan efek syariah itu apa Oke. saja yang tepat dengan kita, yang tentunya halal. Oke. Seperti itu. Nanti ada cirinya nggak Bu nih di saham yang ya. syariah nih? Yang jelas adalah tidak ada mengandung seperti tadi Pak, contohnya kalau minuman keras, terus ada Biasanya di judi. belakang ada kode nggak Bu? Saham. Enggak, jadi kita ngeceknya di perusahaan sekuritasnya, Sekuritasnya. kemudian di sahamnya apa, perusahaan yang membawai saham barang yang dijual itu Oke. apa, jadi melakukan cek itu. Oke. Nah, ini perbedaan pasar syariah, modal syariah dan konvensional. Kalau syariah itu menjual produk dan jasa kategori halal. Kalau konvensional macam produk dan jasa baik dalam kategori halal maupun non halal. Kayak gitu ya. Pasti nih. Belum ada label halal kalau yang konvensional ya. Kalau instrumen yang dijual, kalau sama syariah juga ada saham, obligasi, reksadana. Kemudian itu dijual yang sesuai dengan hukum syariah. Kalau konvensional ya sama juga ya, ada saham, obligasi, reksadana, opsi, warrant, pokoknya seperti itu. Emiten penjual saham juga pokoknya adalah syariah yang emitennya itu disesuaikan dengan transaksi yang berprinsip syariah. Kayak gitu aja udah. Kemudian indeksnya kalau di syariah yang tadi saya sebutkan ada JII, kayak gitu ya, ada JII. Kemudian kalau konvensional banyak, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa dalam indeks, misalnya contohnya LQ45 ya. Di dalam LQ45 itu sebenarnya misalnya dia sebuah PT yang menjual barang, dia juga menjual barang yang syariah. Jadi ada penggolongan konvensional sama syariahnya. Jadi kita otomatis kalau memang kita pengen memilih yang syariah ya berarti kita harus masuk ke syariah dulu. Kayak gitu. Kemudian mekanismenya juga sama ya. Jangan ada yang meragukan, manipulatif, kayak gitu. Kemudian yang konvensional ya kita tidak menetapkan batasan. Jadi batasan apapun, contohnya tadi dia bisa menjual baik yang produk-produk yang bukan berprinsip syariah pun juga ada. Seperti itu Pak Eko. Mungkin itu ya penjelasan ini, kita lanjut masih lanjut nanti di pasar modal syariah juga di pertemuan ke selanjutnya masih tentang pasar modal syariah. Kita akan bahas lanjut di pertemuan 13 seperti itu. Terima kasih sekali lagi pokoknya. Mahasiswa perbanyak literasi. Oke, kita di pertemuan 12 kita akhiri. Kita lanjut ke pertemuan 13. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.